Selamat pagi anak-anak. Nah, kita bisa lihat yang film pelatihan mintes dibagi menjadi 3 kelas ya. Yang kemarin pernah di kelas itu ada contohnya planaria SP, indikator air bersih yang termasuk ke dalam kelas turbelaria karena memiliki bulu getar. Terus ada trematoda yang memang cacing hati karena memang contoh spesiesnya hidup di hati. Nah, ini ada yang namanya Phaseolhepatica dan ini adalah Cumornis sinensis. Bedanya memang hanya di perantara. Kalau ini ikan, kalau ini hanya siput saja. Kalau ini ada siput dan ikan. Maka di RC Jepang banyak yang mengalami kena cacing hati ini karena dia menyerang hati. Yang ketiga ada namanya Cestoda ini kelas yang dimana memiliki kait. Dibandingkan dua itu dia memiliki kait, ada Tania saginata yang menyerang sapi dan Tania solem menyerang babi. Nah, ada cara cepatnya reproduksinya. Tanta oneng hebring sekali, telur, onkosper, eksakan, dan Citicercus yang akan menyerang manusia. Oke, Bapak akan masuk dulu sebelum ke telur. Ini adalah onkosper. Onkosper itu adalah larva cacing pita yang ada di saluran pencernaan pada manusia. Nah, memang nanti dia ada berada di feses juga. Nah, nanti di eksakan itu yang terdapat di saluran pencernaan kedua yang nantinya akan memang masuk ke tubuh sapi. Jadi masih di manusia, eksakan baru masuk ke dulu sapi, nanti berubah menjadi Citicercus, dia akan mengendap di otot. Otomatis kalau makan babi atau sapi yang dimakan kan kebanyakan ototnya pasti. Ada memang lidah sapi tapi yang dimakan ototnya. Nanti dia ini yang akan memang berkembang menjadi cacing pita dewasa yang memiliki proglotit. Nah, ini adalah proglotit, bisa kita lihat nih. Yang ini yang akan dimakan oleh manusia dan dia akan berkembang di tubuh manusia. Nah, ini akan dimakan. Jadi yang hanya di tubuh sapi hanya onkosper akhir dan eksakan full di sapi. Citicercus di sapi tapi di manusia. Sedangkan onkosper itu dia di manusia dan pindah ke sapi. Ini full sapi, kalau ini di sapi di otot dimakan manusia. Telur udah otomatis di manusia tapi nanti keluar dalam bentuk feses. Nah, yang kelima berarti ya, pertama Porifera, terus ada Colenterata, ada Platyhelminthes, Nematelmintes atau nematoda, dan Annelida. Nah, Bapak akan membahas Nematelmintes atau nematoda. Jelas berbeda dengan Platyhelminthes memiliki kelas, nematoda tidak memiliki kelas. Tapi memang ciri khas utamanya adalah dia tubuhnya benang atau gilik. Kalau misalkan Platyhelminthes kan pipih. Nah, nematoda ini lebih sempurna dibandingkan Platyhelminthes. Mengapa demikian? Karena dia itu adalah tripoblastik pseudocelom, berarti memiliki rongga tubuh semu. Ini sudah jelas sekali ya. Nah, contohnya yang sering keluar adalah pertama namanya Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Nah, orang sering salah membedakannya. Cacing perut dengan cacing krimi itu berbeda. Nih kita bisa lihat cacing perut namanya Ascaris lumbricoides. Penyakitnya Ascarias. Nah, ini bentuknya cacing perut. Nah, ini bentuknya kita lihat sudah ada saluran ekskresi, sudah ada ovarium, sudah ada uterus, anus gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, siklusnya seperti ini. Intinya adalah berbeda dengan Enterobus vermiculus atau cacing krimi. Kalau
cacing perut itu memang dewasa hidup di usus halus dan bertelur, tapi dia melewati paru-paru. Ingat, dia melewati namanya paru-paru dan dia menetas dan berkembang di paru-paru. Kalau Enterobius vermicularis tidak, dia hanya di bagian yang namanya usus halus saja. Dan dia akan berkembang biak di dubur. Sedangkan cacing Ascaris lumbricoides ini, cacing perut, tidak berkembang biak di dubur. Jadi dia tidak menyebabkan gatal pada dubur. Tetapi memang akan menyebabkan anak itu menjadi kurus. Karena makanan yang dia makan akan diambil oleh cacing tersebut. Kita bisa lihat ini mudah sekali. Cacing dewasa nanti keluar melalui feses. Feses itu otomatis kan memang di pembuangan. Nanti bisa aja di air, di sawah atau di mana. Karena kan nanti hubungnya bisa ke lingkungan luar. Kita bisa lihat nih, bisa ke lingkungan luar. Tanaman ditempelin telur yang mungkin termakan dan dimakan mukosa usus halus. Nah, ternyata cacing-cacing ini memang dari tumbuh-tumbuhan, sebagian besar dari tanaman-tanaman yang memang belum dimatangkan atau dibersihkan secara sempurna. Nanti telur itu akan berkembang masuk melalui darah, yaitu tapi menetas di paru-paru. Dia langsung ngincer paru-paru. Kita bisa lihat dia menembus alveoli, bayangkan. Nanti setelah itu baru dia masuk ke jalur pencernaan. Berarti pertama dia masuk jalur pernapasan terlebih dahulu yang membedakan dengan Enterobius vermicularis atau cacing krimi. Setelah itu dia masuk ke pencernaan, ya pasti melewati kerongkongan karena di trakea itu di faring ada persimpangan, ada yang namanya ke tenggorok dan ada yang namanya kerongkongan. Nah, setelah dari alveoli dia masuk ke dalam tenggorok, ke faring, baru ke kerongkongan, bagian pencernaan. Dia baru hidup makannya di usus halus. Memakan semuanya usus halus. Seperti itu. Dewasanya di sini, sedangkan berkembangnya di paru-paru. Nah, ini yang kedua, cacing tambang atau Anklistoma duodenale, atau dikenal kalau di Amerika namanya Necator americanus. Ini satu-satunya jenis dari nematoda yang bisa menembus pori-pori kulit karena punya gigi gigitin nanti untuk menyerap di usus halus. Nah, dia satu-satunya yang bisa masuk melalui pori-pori, sehingga kenapa disebut cacing tambang? Karena memang di daerah pertambangan di Amerika pertamanya. Nah, dia harus menggunakan sepatu boot. Kenapa harus sepatu boot? Karena memang keras kulitnya sehingga tidak bisa ditembus, tidak bisa masuk ke pori-pori kulit. Nah, nanti penyakitnya ya udah pasti salah satunya adalah anemia karena dia mengambil darah. Nah, ini lihat, bisa menginfeksi kulit kaki. Kita bisa lihat. Kalau mau dari sini boleh. Pertama memang nanti dia itu menembus pori kaki. Setelah itu dia berkembang. Ya pasti dia sama seperti Ascaris lumbricoides. Ke yang namanya aliran paru-paru. Kita bisa lihat paru-paru. Bedanya adalah kalau ini bisa ditembus melalui kaki. Kalau Ascaris lumbricoides harus melalui makanan yang tidak matang atau tidak bersih. Nah, kita bisa lihat ujung-ujungnya pasti usus halus kalau cacing, karena makanan kita banyaknya di usus halus. Setelah itu bertelur itu nanti akan masuk melalui feses. Nanti dia akan berkembang di daerah pertambangan menjadi larva namanya labditiform. Labditiform itu nanti akan menempel pada kulit. Jadi bahaya kalau tidak memakai sepatu boot. Nah, yang ketiga yang terkenal adalah Oxyuris vermicularis, yaitu cacing krimi yang waktu itu Bapak pernah kasih tahu. Cacing krimi itu adalah bentuknya seperti putih seperti itu. Kita bisa lihat, kita klik cacing krimi, kita di sini Enterobius vermicularis, kita bisa lihat di sini bentuknya seperti ini. Dia masalah untuk anak-anak yang memang tidak sering pakai sendal. Kita tulis asli.
Nah, ini bentuknya khas cacing gilik ya, atau nematoda seperti ini. Nah, ini aslinya nih seperti ini, kecil ya tapi ya. Nah, dia ini berkembang biak saat malam hari. Makanya malam hari anak kecil yang terserang oleh cacing krimi itu gatel. Karena dia membutuhkan oksigen sehingga cacing krimi itu keluar ke anus. Setelah itu dia masuk kembali, dia yang berkembang biak di sana. Nah, cara infeksinya ada dua. Ada namanya reinfeksi, ada namanya autoinfeksi. Kalau autoinfeksi itu tidak bersih anaknya sendiri. Misalkan dia habis pegang bokongnya atau anusnya, setelah itu dia tidak cuci tangan, salaman dengan orang lain atau langsung makan, sehingga dia mau cacingnya itu masuk ke mulut melalui sela-sela kuku, makanya kukunya tidak panjang. Yang kedua reinfeksi itu saat buang air besar, orang penderita cacing krimian dia harus langsung membersihkan anusnya karena kemungkinan masih menempel di ujung anus, akibatnya nanti dia akan masuk kembali cacingnya melalui dinding anus. Terakhir ini ada Wucheria branchofti atau disebut juga cacing penyebab filariasis atau cacing penyebab kaki gajah. Dia memang menyerang vena pada kaki dan tumbuh dewasa di pembuluh limfa. Dia memang vektornya nyamuk. Ingat vektornya nyamuk. Jadi banyak memang vektornya nyamuk. Contohnya DBD, virus Dengue, malaria, Plasmodium, protista kan. Sedangkan nyamuk kuleks, namanya nyamuk kulek XP, lihat nih, kulek XP, dia ini akan menggigit manusia yang memang daya tahan tubuhnya rendah. Dia akan langsung masuk ke limfa, nanti akan menempel pada vena kaki, menyebabkan filariasis atau kaki gajah. Akibatnya bukan virus, bukan bakteri, bukan protista, tetapi cacing nematoda atau disebut Wucheria branchofti. Oke, ada lagi namanya cacing loa. Cacing loa ini adalah cacing yang hidup di jaringan kulit manusia dan ini sering pindah ke mata atau melintasi mata, ini sering. Nah, ini akibat makanan yang tidak matang. Hati-hati. Maka disebut juga sering dibilang cacing mata. Seperti itu. Nah, cacing gilik atau nematoda itu memang hampir semuanya menimbulkan kerugian. Makanya kita harus bersih menjaga tubuh. Oke, terakhir ada namanya Annelida. Annelida ini disebut cacing paling sempurna atau cacing bersegmen. Kita lihat bentuknya bersegmen-segmen. Cacing tanah contohnya. Nah, dibagi menjadi 3 kelas. Beda sama nematoda dan tidak ada kelasnya, ini dibagi 3 kelas, ini gampang kok. Oligochaeta, Polygochaeta, dan Hiruden. Dari kata oligo berarti banyak. Oligo itu sedikit bulu-bulu atau rambut-rambut, sedangkan Polychaeta ini banyak rambut-rambut. Hiruden itu contohnya adalah lintah dan pacet. Oligochaeta ini yang tidak memiliki rambut atau sedikit rambut, itu namanya cacing tanah, Lumbricus terretris. Nah, tahu ya cacing tanah ya? Cacing tanah. Nah, ini cacing tanah. Kita bisa lihat dia bersegmen-segmen, maka disebut Annelida. Nah, ini kita lemina ala kelaminnya. Rambutnya sedikit seta. Kalau kamu nanti kita bawa cacing tanah, ada sedikit seta di sini, makanya dia agak belendir. Kita lihat. Nah, dan dia ini adalah Annelida paling sempurna. Kenapa? Karena dia sudah memiliki selom. Nah, cacing tanah berfungsi untuk menggemburkan tanah karena memiliki kemampuan untuk mengubah senyawa yang sudah mati atau organik untuk kebutuhan tumbuhan dan tanah. Nah, Polychaeta, ini adalah cacing wawo, Eunice viridis, dan Lisdis oele. Ini yang sering terkenal ya. Dan biasanya ini dia banyak rambutnya. Kita bisa lihat. Kita lihat seta.
atau disebut rambut atau seperti kaki namanya parapodia ya. Ini parapodia. Nah, ini ada rambut-rambutnya. Berbeda dengan tadi Oligochaeta tidak sedikit atau tidak ada rambut. Ini ada nih setan nih. Kayak seperti kaki, seperti rambut. Nah, kita cek coba Eunis viridis atau disebut juga cicing wawo. Eunis viridis. Eunis viridis. Nah, dan dia sering dimanfaatkan untuk dimakan juga karena banyak proteinnya tuh, seperti kelabang ya padahal bukan. Nah, kalau ini kan cacing tanah. Tuh, kita bisa lihat nih bedanya nih. Kalau hirudin beda lagi. Nah, ini Kitellumnya, Oligochaeta, ini Eunis viridis, cacing wawo. Kalau hirudin jelas dia itu berbeda dengan dua yang tadi karena dia memiliki sucker atau penyedot alat isap. Lihat. Jadi tidak semua tidak semua pacet atau lintah memang atau yang termasuk hirudin itu untuk kesehatan. Ada yang memang namanya hirudo medicinalis yang memang memiliki zat hirudin yang memang mengambil darah kotor pada manusia, darah yang mengandung CO2 pada manusia. Kalau lintah Hirudinaria javanica, sedangkan pacet Hamediphyta relinasis. Kalian harus tahu bedanya pacet dengan lintah. Nah, beda dengan yang tadi, Annelida memang lebih banyak. Beda dengan Nematelmintes, Annelida lebih banyak keuntungannya. Menggembur tangan tanah, Lumbricus terretris yang tadi. Ini Lumbricus terretris atau cacing tanah. Kita bisa lihat. Terus ada protein tinggi, cacing wawo, Polychaeta, dan ada juga yang memang untuk pengobatan hirudin atau lintah. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih.